Ya, kembali di Ani Studio bersama saya Togi Sinaga dan Yasmin Natania. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek kesiapan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta. Ya, selain mengingatkan akan keselamatan, Kapolri juga membagikan bingkisan kepada para penumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang Selasa sore. Begitu tiba, Kapolri langsung mengecek posko keamanan dan pos kesehatan. Kapolri memastikan semua sopir bus yang melakukan perjalanan keluar kota sudah menjalani cek kesehatan. Para pengemudi pun diingatkan untuk berhati-hati saat berkendara. Saya ingatkan kepada para pengemudi khususnya agar tidak memaksakan diri pada saat membawa penumpang, dan kecepatannya tolong dijaga sesuai dengan aturan yang ada. Disiapkan juga pengemudi pengganti sehingga pada saat lelah bisa saling bergantian. Tidak hanya itu, Kapolri juga menyapa para penumpang yang berada di terminal maupun di dalam bus, serta membagikan bingkisan untuk para pemudik, khususnya bagi anak-anak. Selama menyambut Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan melakukan rem cek bagi seluruh bus sejak 19 November hingga 5 Januari di terminal utama. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru. Ya, pihaknya pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Rencana atau kemungkinan arus mudik yang tadinya kita prediksikan tanggal 20, kemungkinan besok pagi sampai sore tanggal 24 kemungkinan ada arus yang cukup tinggi. Alternatif cara bertindak dan skenario baik itu yang ada di arteri dan tol sudah kita persiapkan. Parameternya sudah jelas, ketika berturut-turut di kilometer 50 radar itu menunjukkan 5.500, harus kita lakukan eksekusi kontraflow satu lajur, termasuk juga yang ada di Gadok, Puncak, Cianjur, Mengkreng. Ini para direktur lalu lintas sudah paham betul dari cara bertindak, skenario-nya, termasuk juga kita persiapkan karena hari ini masih ada penertiban kaitannya dengan kebijakan SKP. Jadi SKP di jalan tol, kendaraan besar sumbu 3 tidak boleh dilalui kendaraan sumbu 3, dilarang. Ini clear dari operasi sampai terakhir. Tetapi untuk kendaraan sumbu 3 yang di non-tol, di arteri, itu masih diizinkan mulai jam 17 sampai dini hari. Bisa puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta lewat stasiun Senen. Pemirsa, memasuki H-1 Natal, stasiun Pasar Senen Jakarta alami lonjakan penumpang. Diperkirakan 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta, mayoritas berangkat dari stasiun Pasar Senen. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyatakan total kapasitas angkutan libur Natal dan Tahun Baru mencapai lebih dari 900.000 tiket. Sementara itu, pemirsa, puncak arus perjalanan periode Natal terjadi sejak kemarin hingga tanggal 25 Desember, yang mana tiket terjual pada 3 hari tersebut mencapai 95%. Pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizky di stasiun Pasar Senen Jakarta, dan juga rekan Amrina Rida di tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Ya, kita ke Anissa terlebih dahulu. Anissa, kapan perkiraan puncak arus mudik Nataru di sana?
Ya, Togi, Yasmin dan juga pemirsa, perkiraan dari puncak arus mudik momen libur Natal dan Tahun Baru ini memang diperkirakan sudah terjadi pada hari kemarin hingga hari ini, yaitu tanggal 24 Desember merupakan puncak tertinggi karena memang menurut data dari Daop 1 PT KAI Persero yang menyatakan bahwa tingkat okupansi sudah mencapai 95%. Itu artinya memang ketersediaan tiket ini saya bisa katakan hanya tinggal 5% saja, yang mana memang hingga pada hari ini begitu ya, antrian sudah banyak terjadi begitu di Pasar Senen tempat saya melaporkan. Saya akan coba tanyakan kepada salah satu penumpang ini yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Saya akan coba cari Togi dan juga Yasmin, yang mana memang pada siang hari ini dilihat sejumlah penumpang begitu ya yang memilih untuk berangkat dari Pasar Senen ini ada beberapa tujuan favorit, yaitu ke kota Jogja, kemudian Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Baik, selamat siang. Mas, boleh diperkenalkan namanya siapa nih, Mas? Nama saya Rian, Kak. Mas Rian, ini mau tujuan pulang kemana kah? Mau liburan sih sebenarnya, mau ke Malang. Liburan ke Malang di momen libur Natal dan Tahun Baru. Sempat kesusahan nggak untuk mendapatkan tiketnya? Sebenarnya susah, enggak, cuman was-was iya, Kak. Karena kan pasti akan rame orang kan ya. Jadi beneran sebulan sebelum sepertinya udah secure tiket untuk supaya bisa nyantai gitu, bisa dapat tiketnya. Di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, KAI juga memberikan diskon spesial. Apakah Mas ini juga salah satu penumpang yang beruntung mendapatkan diskon atau harga normal nih? Sepertinya harga normal, tapi saya pikir dengan kelas premium ekonomi dengan harga segini dealsnya lumayan bagus ya. Jadi ya murah lah. Ya. Kenapa memilih kelas ekonomi nih, premium? Dulu kan ekonomi kan ini ya, tempat duduknya udah nggak enak. Sekarang KAI udah improve banget sih, Mbak. Jadi dengan kelas ekonomi, premium ekonomi udah ya sama nyamannya dengan eksekutif, tapi harganya jauh lebih rendah. Jadi enak banget lah untuk customer gitu. Improvisasi fasilitas yang dilakukan oleh PT KAI tentunya yang terus memberikan inovasi kenyamanan bagi para penumpangnya. Nah, mungkin ini sudah beli tiket baliknya atau masih belum tahu nih kira-kira mau balik tanggal berapa? Belum tahu. Jadi mungkin nanti sampai sana ketika udah tahu nanti tanggalnya seperti apa baru akan pesen tiket sih. Oke, baik. Mas Rian, terima kasih banyak ya. Karena itu sepertinya waktu boarding sudah diumumkan. Terima kasih, itu tadi salah satu penumpang yang merasa nyaman begitu ya menggunakan kereta ekonomi premium, yang mana memang inovasi yang dilakukan PT KAI untuk terus memberikan kenyamanan bagi para penumpang yang hendak melakukan perjalanan melalui kereta api jarak jauh. Demikian laporan sementara dari stasiun Pasar Senen. Saya kembalikan kepada Togi dan juga Yasmin. Baik, dari stasiun Pasar Senen kita akan menuju ke rekan Amrina Rida di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Amrina, bagaimana kepadatan kendaraan di sana saat ini? Iya, Yasmin dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek ataupun juga lebih tepatnya tempat kami melaporkan saat ini yakni di titik kilometer 57 begitu ya. Nampaknya memang masih cukup kondusif dan juga ramai lancar, Yasmin dan juga pemirsa. Kalau kami melihat dari kedua arus, dari kedua ruas begitu, baik dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama ataupun juga sebaliknya dari arah gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta, ini nampaknya masih ramai lancar, masih sangat kondusif, dan juga kendaraan yang melaju begitu ya, dominasi oleh kendaraan pribadi dan juga minibus ataupun juga bus ini bisa melaju dengan kecepatan normal hingga maksimal. Meskipun demikian, kalau kami pantau memang nampaknya sudah mulai terlihat adanya kenaikan volume kendaraan yang melintas terutama dari arah Jakarta menuju ke arah Cikatama, dan kalau kami bandingkan juga begitu di antara kedua arus dari arah Jakarta ke Cikatama dibandingkan dengan arah sebaliknya, ini memang nampak jauh lebih ramai dan juga jauh lebih padat dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama. Artinya kita bisa melihat bahwa pergerakan dari warga ataupun juga masyarakat Jabodetabek yang akan keluar dari Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa ataupun juga menuju ke arah Bandung, Yasmin dan juga pemirsa, ini memang jauh lebih padat. Dan hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Natal 2025, di mana diprediksi akan ada
lebih dari 45.000 kendaraan yang melaju pada hari ini, dan tentunya sebagai salah satu antisipasi nanti akan diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow yang akan dilakukan secara situasional dengan perhitungan apabila nanti kendaraan yang melintas berada di angka 5.500 secara berturut-turut begitu, maka nanti dari pukul 16 hingga pukul 24 akan diberlakukan adanya kontraflow dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama. Tentunya karena bersifat situasional bagi masyarakat dan juga pengendara yang akan melalui ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini dihimbau untuk terus memantau melalui akun media sosial Jasa Marga ataupun juga akun media sosial Korlantas Polri untuk bisa mengupdate informasi tersebut. Tentunya dihimbau bagi semua pengendara untuk menjaga kesiapan armada agar bisa selamat sampai tujuan. Sementara demikian, Yasmin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Amrina Rida melaporkan langsung dari tol Jakarta Cikampek kilometer 57, dan sebelumnya dari rekan Anissa Rizkia ya melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.